Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yudlil fala anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli alaihi wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, beserta segenap keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Berbicara tentang kejelekan orang lain dan mencelanya disebut dengan menggunjing jika pembicaraannya itu benar. Akan tetapi jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka hal itu disebut dengan fitnah. Tentu saja tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari dosa. Orang bijak mengatakan manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Dengan demikian, manusia itu memang tidak ada yang sempurna, ia dapat berbuat khilaf. Oleh sebab itu, Allah melarang kita membicarakan kejelekan orang lain. Maksudnya, agar kita terlindung dari pembicaraan orang lain mengenai diri kita sendiri. Dengan wujud dan kelemahan manusia seperti itulah, agama kemudian melarang kita untuk saling menggunjing, apalagi memfitnah. Banyak ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang mencela dengan sangat keras segala bentuk fitnah, yang justru akhir-akhir ini makin merebak di tanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Dari Quran Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 150. Tidak dapat dimungkiri bahwa dampak dari fitnah bukan saja terhadap mereka yang difitnah, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Di tanah air kita seringkali terjadi keributan dan kerusuhan yang disebabkan oleh fitnah dan adu domba. Begitu besarnya bahaya dan dosa fitnah, sehingga oleh Islam kategorikan sebagai sebuah perbuatan yang lebih kejam daripada pembunuhan. Bahkan Rasulullah lebih mempertegas lagi dengan sabdanya, La yadkhulul jannata namam, artinya tidak akan masuk surga orang yang menghambur-hamburkan fitnah atau suka mengadu domba. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berbicara mengenai fitnah, maka tidak luput dari amalan Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Mukmin yang benar selalu memperhatikan perintah dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kemuliaan akhlak, beliau kasih sayangnya tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada seluruh alam semesta, terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menebar semangat kasih sayang antara sesama manusia antara lain dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, membuat orang lain gembira adalah sedekah. Yang kedua, menampakkan wajah yang cerah dan menyenangkan adalah bagian dari sedekah. Yang ketiga, ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disertai ucapan-ucapan yang menyakitkan. Atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, berucaplah dengan ucapan yang baik-baik, atau diam tidak berucap. Yang keempat, orang yang baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, doa Rasulullah SAW ketika beliau disakiti, didolimi orang-orang jahat. Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka orang yang belum tahu. Ada 6 pesan Rasulullah SAW dalam pergaulan sesama muslim, membangun dan merawat komunikasi yang baik dan harmonis, yaitu yang pertama,
menjawab salam apabila orang lain mengucapkan salam. Yang kedua, memenuhi undangan apabila diundang. Yang ketiga, memberikan solusi kalau diminta saran atau pendapat. Yang keempat, menjawab bersin kalau orang lain bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, mengunjungi dan mendoakan orang lain yang sakit. Yang keenam, mengkafani, menyolatkan, dan mengantarkan yang wafat ke kuburan. Intinya adalah kita mencontoh Rasulullah karena beliau memiliki segala sifat terpuji yang dimiliki oleh manusia, yang pada akhirnya bisa menyebarkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Menjadi pribadi muslim dan mencontoh Rasulullah agar bisa menunjukkan bahwa Islam itu benar, baik, dan indah. Jangan sampai terjadi orang lain benci, sinis, fobia, takut kepada Islam karena perilaku kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita harus bekerja keras dengan ikhlas agar Islam nampak sebagai ajaran yang penuh kasih sayang. Keindahan ajaran Islam sering tertutupi oleh perilaku umat Islam sendiri yang belum memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Buktikan bahwa kita adalah Islam dengan akhlak Islami, Islam rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ibadur rahman yang istiqomah dan ikhlas mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Demikianlah tablik yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.